Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SMP Negeri 3 Banjarsari. Salam kenal dari Ibu untuk kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Dede Hartini. Ibu di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi besar junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, untuk kegiatan MPLS hari ini ya, Ibu di sini akan membawakan materi tentang memutus penyebaran dan penularan COVID-19. Di antaranya yaitu yang pertama, cara penularan COVID-19, yang kedua, bagaimana cara mencuci tangan yang bersih ya, dan yang ketiga yaitu tentang social distancing dan physical distancing. Oke ya, baik anak-anak. Untuk yang pertama materinya yaitu tentang cara penularan COVID-19. Yang pertama yaitu cara penularan COVID-19 ya. Badan Kesehatan Dunia yang disebut WHO dalam Report of the WHO China Joint Mission on Coronavirus Disease 2009 atau disebut COVID-19 memberi penjelasan terkait penyebaran dan berbagai info lain terkait virus ini. Benarkah virus corona atau COVID-19 bisa menyebar lewat udara? Dalam salah satu bagian laporan yang berjudul Route of Transmission, WHO menyebutkan hingga kini belum ditemukan kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 melalui udara. Selain itu, menurut WHO, cara penyebaran virus corona atau COVID-19 melalui udara bukan faktor terbesar penularan penyakit berdasarkan bukti yang ada. WHO menyarankan prosedur perlindungan menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19 secara aerosol. Prosedur ini diterapkan di fasilitas kesehatan yang menangani kasus virus corona atau COVID-19. Aerosol merujuk pada partikel padat atau cair dalam udara atau gas lain. Partikel ini melayang sebelum mendarat di permukaan sasaran. Cara penyebaran virus COVID-19 adalah melalui tetesan air liur atau disebut droplets atau muntah yang disebut vomites dalam kontak dekat tanpa pelindung. Transmisi virus corona atau COVID-19 terjadi antara yang telah terinfeksi dengan orang tanpa patogen penyakit, tulis WHO dalam laporannya. Penyebaran virus corona COVID-19 lewat dudukan toilet, pegangan pintu kamar mandi, dan wastafel terjadi pada beberapa pasien. Namun, penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan facial shedding hingga kini bukan menjadi upaya transmisi utama. Selain penyebaran, dalam laporannya WHO juga menulis cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Pencegahan yang paling penting adalah sering cuci tangan dan menutup mulut serta hidung saat bersin atau batuk. Cuci tangan dan menutup mulut serta hidung saat batuk atau bersin harus dilakukan sesering mungkin untuk menghadapi virus corona COVID-19, tulis WHO dalam laporannya. Langkah pencegahan lain adalah harus membiasakan jaga jarak dengan anggota masyarakat lain. Dengan jarak 1 meter, risiko tertular virus corona COVID-19 bisa ditekan. Selain itu, tiap anggota masyarakat harus siap menolong lansia yang lebih mudah terkena infeksi virus corona atau COVID-19. Pesan WHO lainnya adalah masyarakat harus paham COVID-19 bukan penyakit main-main. Penyakit ini bisa berakibat fatal, namun bisa dicegah dan pasiennya bisa sembuh. Karena itu, masyarakat jangan panik, harus merespon dengan baik dan mengikuti tiap saran pencegahan virus COVID-19. Masyarakat juga harus memastikan kebenaran info virus corona atau COVID-19 sehingga tidak termakan hoax ya. Oke
Oke anak-anak ya, nah itu materi yang pertama ya. Yang kedua kita lanjut dengan materi yaitu cara cuci tangan yang bersih. Cara cuci tangan yang benar ya, WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan sangat secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Cuci tangan merupakan langkah mudah dan aman untuk melindungi diri dari virus corona atau COVID-19. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama ya, basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Yang kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Yang kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. Yang sembilan ya, yang terakhir, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau menggunakan tisu. Materi yang ketiga yaitu tentang social distancing dan physical distancing ya. Perbedaan social distancing dan physical distancing ya. Menurut WHO, pengertian physical distancing adalah pembatasan jarak manusia secara fisik saja. Beda physical distancing dan social distancing cukup jelas karena physical distancing hanya menjaga jarak secara fisik dan bukan berarti memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial. Yang artinya warga bisa menjaga jarak satu sama lain dengan diam di rumah masing-masing. Namun jalinan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan masih bisa dilakukan di sosial media. Berbeda dengan social distancing yang berarti secara sosial pun harus diberi jarak atau menjauhi hubungan sosial itu sendiri. Dengan physical distancing ini, manusia bukan terisolasi secara sosial dan menjauhi satu sama lain. Masyarakat diminta tetap melakukan interaksi sosial seperti biasa, namun kali ini mungkin dengan cara lain yang tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung, semisal memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. Nah, itu materi dari Ibu dalam kegiatan MPLS ini ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya, dan semoga kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan keadaan seperti ini segera cepat berlalu. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.